Saya akan menjelaskan keragaman masyarakat Indonesia. Keragaman adalah suatu kondisi dalam masyarakat yang terdapat banyak perbedaan dalam berbagai bidang. Perbedaan-perbedaan tersebut diantaranya, yang pertama adalah keberagaman suku, agama, ras, dan golongan. Keberagaman ini dapat saling hormat-menghormati antar sesama. Golongan, agama, suku, dan ras dianggap sebagai roh atau nyawa yang mempunyai kekuasaan tertinggi. Selain itu, dapat mengandung makna bahwa kedudukan di sekitar sebagai penganut agama, ras, dan golongan yang berkaitan dengan kedudukan yang ada, baik sebagai segi ekonomi, politik, budaya, dan lain-lain. Yang kedua, makna toleransi. Toleransi merupakan sikap terbuka dan saling hormat-menghormati antar sesama terhadap perbedaan yang ada. Dalam toleransi, mengkaji tentang keragaman etnis, suku, budaya, atau agama secara normatif. Dalam toleransi juga dapat dimaknai sebagai sikap hormat-menghormati atas perbedaan untuk menjembatani kesenjangan. Dalam memahami toleransi ini, keberagaman pasti mempunyai perbedaan dari segi keyakinan, adat istiadat, budaya, maupun golongan agama seperti Islam, Kristen, Hindu, Buddha, maupun agama yang lainnya. Lanjut ke subbab yang kedua, yaitu hubungan sosial dengan masyarakat majemuk. Pengertian masyarakat majemuk adalah masyarakat yang terdiri atas kelompok-kelompok yang tinggal bersama dalam suatu wilayah, tetapi terpisah menurut garis budaya masing-masing. Kemajemukan suatu masyarakat patut dilihat dari dua variabel, yaitu kemajemukan budaya dan kemajemukan sosial. Kemajemukan budaya ditentukan oleh indikator-indikator genetik sosial, ras, etnik, dan suku, budaya, kultur, nilai, dan kebiasaan. Kemajemukan sosial ditentukan indikator-indikator seperti kelas, status, lembaga, ataupun power. B. Masyarakat majemuk Indonesia. Indonesia adalah sebuah masyarakat majemuk. Yang mencolok dari ciri kemajemukan masyarakat Indonesia adalah penekanan pada pentingnya kesuku bangsaan yang terwujud dalam bentuk komuniti-komuniti suku bangsa, dan digunakannya kesuku bangsaan sebagai acuan utama bagi jati diri. Hubungan kesuku bangsaan adalah hubungan peran yang berlaku dalam kehidupan sosial yang coraknya berlandaskan pada corak hubungan antar suku bangsa yang berlaku dalam masyarakat setempat. Di samping itu, kesukubangsaan dalam kehidupan orang Indonesia adalah sebuah dunia yang primordial atau yang utama dan yang pertama dikenal dalam proses sosialisasi dan enkulturisasi. Karena itu, ia mempunyai fungsi menentukan posisi-posisi para pelaku dari suku bangsa yang sama, maupun pelaku dari suku bangsa yang berbeda dalam suatu struktur hubungan peran yang berlaku dalam kehidupan masyarakat setempat. C. Beberapa corak hubungan sosial tradisional di Indonesia. Sebenarnya banyak sekali corak hubungan sosial yang terdapat dalam masyarakat majemuk seperti Indonesia. Di sini, saya akan membatasi pembicaraan pada corak hubungan sosial yang relatif dominan dalam masyarakat tradisional di Indonesia pada masa yang lalu, yakni 1.
Corak hubungan dalam sistem kekerabatan. 2. Corak hubungan dalam sistem ekonomi. 3. Corak hubungan dalam sistem politik. 4. Corak hubungan sosial dan pembangunan di Indonesia. 5. Kerukunan dalam masyarakat beragama atau kepercayaan. D. Pentingnya menanamkan kerukunan. Penyebab konflik dalam kerukunan yang terjadi dapat berupa faktor politik, kesenjangan ekonomi, kesenjangan budaya, sentimen etnis, dan agama. Hanya saja faktor ekonomi dan politik sering ditunjuk berperan dalam dominan dibagi dua faktor yang disebut terakhir. Tetapi tidak boleh menghilangkan ancaman intoleransi dari keyakinan atau kepercayaan masyarakat yang menyangkut iman dan kepercayaan yang dianggap sakral. Maka itu perlu kesadaran tinggi dari masyarakat akan pentingnya kerukunan hidup beragama yang ditanamkan sejak kecil secara turun-temurun oleh pendahulunya. Sikap terbuka di antara umat beragama sehingga tidak terjadi prasangka dan curiga, terutama dalam hal misi atau dakwah dan juga dalam hal pembangunan tempat perdebatan. Memang perlu disadari bahwa mewujudkan kerukunan hidup baik antar maupun inter umat beragama dalam masyarakat plural bukan suatu yang mudah. Tapi sebagai orang yang percaya dan semangat pluralisme, toleransi dan budaya komunikasi dibangun didasarkan kesadaran umat beragama yang harus diterapkan dengan tidak mencampurkan keyakinan kita sebagai bagian dari pluralisme. Ada 5 keragaman di Indonesia. Yang pertama, keragaman wilayah dan lingkungan. Yang kedua, keragaman suku, bangsa, dan budaya. Yang ketiga, keragaman agama. Yang keempat, keragaman ras. Dan yang terakhir, keragaman jenis kelamin dan gender. Setiap wilayah memiliki ciri-ciri tersendiri yang berpengaruh langsung terhadap kondisi lingkungan, termasuk flora dan fauna. Keragaman wilayah dan lingkungan Indonesia ini memiliki keindahan yang luar biasa, sehingga wilayah di Indonesia banyak menjadi objek wisata. Menurut Kunchoro-Ningrat, suku bangsa adalah kelompok manusia yang memiliki kesatuan budaya dan terikat oleh kesadaran dan juga identitas tertentu. Ciri mendasar yang membedakan suku bangsa satu dengan yang lain yakni bahasa daerah, adat istiadat, sistem kekerabatan, kesenian daerah, dan tempat asal. Kebebasan beragama dijamin oleh Undang-Undang 1945 dalam pasal 28E ayat 1 yang berbunyi, tiap orang bebas memeluk agama dan beribadah menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memiliki pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah suatu negara, dan meninggalkannya serta berhak kembali. Memiliki perbedaan ciri fisik seperti warna kulit, warna dan bentuk rambut, bentuk muka, ukuran badan, bentuk dan warna mata, serta ciri fisik lainnya. Ras manusia dikelompokkan menjadi 5 macam, yaitu Negroid, Mongoloid, Caucasoid, Australoid, Khoisan. Ras di Indonesia dapat dibedakan menjadi 4. Yang pertama, ras Malayan Mongoloid, yang kedua ras Melansoid, yang ketiga ras Asiatik Mongoloid, yang keempat ras Caucasoid. Gender lebih menitik beratkan pada peran sosial. Contohnya, dahulu wanita harus mengurus rumah tangga dan tidak boleh bekerja. Sedangkan jenis kelamin adalah perbedaan perempuan dan laki-laki secara biologis sejak seseorang lahir.